untuk apa namanya? Rumahnya, Disembelih di rumah, tapi ada tambahan dari pondok domba itu dua gitu. Alhamdulillah Jadi bisa jadi 3 alhamdulillah ekor ya. Jadi bisa kita bertambah. tahun ini bisa nilai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Pondok Domba, pagi ini kita berada di kandang Pondok Domba, juga masih bersama peternak penginspirasi bagi semua peternak Pondok Domba, di mana yang akan kita ceritakan itu bagaimana keberhasilan dan kesuksesan dari peternak Pondok Domba itu, dari hasil dari dia beternak, kesuksesan seperti apa, nanti akan kita tanyakan kepada peternak. Hari ini yang akan kita tanyakan peternak itu adalah Cak Mul. Biasa saya panggil Cak Mul. Dia itu sudah beternak bergabung dengan Pondok Domba itu kurang lebih sudah di tahun keempat di tahun ini. Bagaimana awal mula dia beternak, bagaimana kesuksesan yang dia dapat dari beternak domba itu. Mari kita simak obrolan kita dengan Cak Mul. Cak Mul. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini sahabat, ini dia Cak Mul, sang peternak di Pondok Domba. Cak Mul, mulai tahun berapa beternaknya? Ya, kita mulai tahun 2017. Mulai awal itu saya pelihara kambing di Pondok Domba. Berapa ekor awalnya? Awalnya kita 5 ekor dulu, karena Dari 5 ekor. Iya. Awalnya. awalnya 5 ekor. Oke, gini Cak Mul. Heeh. Sebelum beternak itu Cak Mul apa bekerjanya? Ya, buru tani. Serabutan ya. Iya. Jadi serabutan. siapa saja yang siapa saja yang nyuruh sudah dikerjakan. sudah pasti kerjakan. Jadi Cak Mul ini hampir sama dengan kebanyakan peternak dan pekerja yang ada di lingkungan Pondok Domba itu, ya pekerjaannya serabutan. Iya. Jadi ya karena di sini lingkungannya banyak sawah, ya pekerjaannya paling sering adalah buru tani. Oke, dari 2017 itu dari 5 ekor domba itu Iya, itu apa yang didapat dari dari kita peternak? mendapatkan hasil. Ya. Nah, hasil kita satu itu dari manaknya kambing itu ya. Ya. Saya kurbankan itu satu. Wah, bisa Itu, berkorban ya. Teman. Dari selain dari bisa berkorban, bisa apa? Ya, hasilnya dari Pondok Domba itu bisa menghasilkan. Kita kan ada yang jual, ada yang dijual, masuk istilahnya masuk keluar kambingnya itu persatu. Yaitu hasilnya kita untuk menghidupi keluarga. Nah, menambah Menambah ya. hasil pemasukan. Tapi yang menarik gini, Cak Mul. Heeh. Kan tidak semua itu orang itu tergerak untuk berkorban. Kenapa Cak Mul itu mau berkorban? Pengen, saya mulai dulu itu pengen. Oh, jadi Iya. dulu tuh memang Iya. pengen berkorban. Pengen, tapi belum mampu ya. Udah nyampai, kita punya uang, terus Kurang. habis itu saya tanya ke Pak Haji, Pak Haji, saya punya uang 1.500 untuk berkorban, ya apa Pak Haji? Ya kalau disembelih di rumahnya kamu itu kurang, karena kan ya Kalau itu dimasak, ya. dimasak. Jadi gitu kan. awal mula berkorbannya Cak Mul itu sejak dia beternak di Pondok Domba, akhirnya bisa berkorban 1 ekor, Iya, disembelih di rumahnya. iya. Cuman karena hanya 1 ekor, penerima banyak, akhirnya disiasati oleh Cak Mul itu dimasak agar cukup bagi para dibagikannya itu sudah berbentuk masak sate gulai. Iya, lengkap sudah dengan nasi. Iya, lengkap sudah. dengan nasi. Ya, alhamdulillah kita punya rezeki Nah, dari tambahan
untuk menghasilkan. Nah, jadi kan dari pondok domba itu hasil hasil apa? 2 kali lah. Jadi Nah, dari apa namanya, itu siasat sebenarnya, karena bisa, kenapa tidak dibagikan mentahnya ya, karena memang apa, dombanya hanya satu ekor. Hanya 1 ekor. Kalau dibagikan mentahnya hanya beberapa orang, ternyata penerima dan saudara atau tetangganya Cak Mul itu banyak. Akhirnya dimasak jadi sate gulai, diberikan berbentuk masaknya sate gulai, sudah penerimanya tinggal makan. ya. Insya Allah lebih banyak Iya, penerimanya. lebih banyak Cak Mul ya. penerimanya. Nah. Malahan aspirasi itu di rumah pengen orang-orang itu mau berkorban juga. Nah, gitu. dari efek dari Cak Mul yang berkorban itu bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Jadi keinginan untuk berkorban itu juga semakin meningkat lah bagi masyarakat itu. Kenapa? Orang berpikir tuh begini, dengan kondisi Cak Mul hari ini, pekerjaannya bahasa serabutan, beternak domba, tapi dia tuh masih bisa mau berkorban. Ingat, bukan karena mampunya berkorban, tapi karena maunya. Nah itu, jadi kesuksesan seseorang itu bukan karena dia mampu dari banyaknya uang, tapi bagaimana dia itu mau berbagi dengan sesamanya, mau berbagi dengan saudara-saudaranya. Nah itu, saya kira, saya menilai Cak Mul ini adalah orang-orang yang sukses. Karena apa? Dia mau berbagi. Nah, apalagi Ya, Hasil terakhir mungkin ini ya, mungkin hasil keduanya ya, bukan ini, kalau kan kita kurban sudah rutin. Iya. Ya, dari hasil berkurban apa? dari hasil berkorban Ya. kita tahun ini, tahun yang kemarin itu tahun 2018 itu saya tidak kurban karena kan kita membutuhkan Armada ya. armada kita untuk mencari rumput itu nggak ada sepeda. Akhirnya motor kita ya? dibelikan motor dulu. Nah, ini sudah motor untuk kelancarannya Cak Mul ini mencari rumput. Karena kalau kondisi kemarau mencari rumputnya itu agak jauh. Iya, agak jauh. Nah, kalau kondisi penghujan ya tinggal di sekitar saja cukup. Nah, jadi armadanya, sepeda motornya itu selain untuk mencari rumput juga mengantarkan domba-dombanya pemesan. Jadi pengkurban yang pesan itu kalau hanya 1-2 ekor, Cak Mul langsung mengantarkannya dengan sepeda motornya itu. Ya, hasil dari beternak domba itu. Kita yang hari tahun ketiga Ya. kita pengen juga untuk niat berkorban kambing itu dari pondok domba. Hasilnya itu kita yang tahun ini bisa, alhamdulillah Bisa berapa ekor tuh? Cak Mul? bisa ya 1 ekor untuk Di disembelih di rumah, rumahnya. tapi ada tambahan dari pondok domba itu 2 gitu. Alhamdulillah bisa jadi 3 ekor ya. Jadi bisa bertambah. Tahun ini bisa 3 ekor. Jadi untuk tahun ini ya teman-teman, Cak Mul ini ya 1 ekor memang dari pribadinya Cak Mul, dan 2 ekor itu kita beri dari pondok domba untuk disembah di tempatnya Cak Mul. Jadi bisa berkembang lah dari 1 ekor itu menjadi 3 ekor. Itu. Oke. Sementara itu diskusi kita, obrolan kita dengan Cak Mul, peternak pondok domba. Semoga cerita pagi ini menjadi inspirasi buat teman-teman yang lain yang berkeinginan untuk berkurban. Niatkanlah dari hati bahwa berkurban itu, ketika kita berniat untuk berkurban, insya Allah Allah akan memudahkan. Salah satunya insya Allah dengan pondok domba, dengan tabungan kurbannya kita bisa memberikan solusi. Oke, sementara itu obrolan kita hari ini semoga bermanfaat. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.